Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk video kali ini Al-Fakir Nailul Abror melalui channel YouTube Nailul Abror Official akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman yang dilontarkan kepada Al-Fakir tentang hukum nikah. Kata si penanya, bagaimana hukum nikah bagi salah satu dari kami, katanya, yang syahwat seksualnya, volume syahwat seksualnya mulai naik. Apakah kami wajib ataukah sunnah ataukah gimana hukumnya? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dan semoga bermanfaat. Akan saya bacakan dari kitab Fathul Mu'in, sebuah kitab fikih Syafi'i yang disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, salah satu ulama yang fakih sekali dari mazhab Syafi'i. Beliau dari Malibar, India Selatan, kalau nggak salah. Ini di babun nikah. Kita jalani, kita baca bersama, kita mudzakarah. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Kita memahami takrif nikah dulu. Babun nikah. Bab ini menjelaskan tentang nikah. Wahwa adapun nikah lughatan dari sisi bahasa, ad-dhammu wal ijtima'u ialah berarti mengumpulkan ataupun berkumpul, menyatu. Nikah dari sisi bahasa terjemahannya diambil dari bahasa Arab kan, an-nikah ini, istilah an-nikah ini. Wa minhu qauluhum, terkait dengan tarjamah, arti tarjamah dari istilah an-nikah, terdapat ungkapan orang Arab, tanakahatil asjar idza tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'din. Tanakahatil asjar, beberapa pohon itu menyatu, kata orang Arab. Idza tamayalat, ketika beberapa pohon tersebut condong, miring. Jadi ketika miring, beberapa pohon itu menyatu, wandhamma ba'daha ila ba'din, berkumpul sehingga terlihat menyatu. Wa syar'an, dan dari sisi syarat, istilah nikah ialah aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi inkahin atau tazwijin. Istilah an-nikah menurut syara ialah sebuah akad transaksi yang di dalam transaksi tersebut terdapat upaya mencari kebolehan, menuntut kebolehan melakukan sebuah persetubuhan, hubungan seksual. Transaksi tersebut bilafzi inkahin atau tazwijin, dengan menggunakan lafadz inkah, menikahkan, atau tazwijin, atau mengawinkan. Jadi wahwa hakikatan, nikah secara dalam hakikatnya, fil akdi, kalau ditinjau dari transaksinya itu, majazun fil wad'ih, adalah majaz fil wad'i, yang berarti bersetubuh, ala sahihi, atas pendapat yang sahih. Sekarang langsung pada hukum nikah. Sunnah, disunnahkan, nikah disunnahkan, ain nikahu,
yakni nikah, lita ikin, bagi orang yang syahwatnya naik, volume syahwatnya mulai naik. Ai muhtajin lil wat'i, yakni bagi orang yang sudah ada keinginan bahkan ambisi untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Sunnah bagi mereka melaksanakan akdun nikah. Wa ini ishtawala bil ibadah, meskipun kesehariannya dia sibuk dengan ibadah. Kalau volume syahwatnya sudah naik, sunnah nikah. Qadirin, dan sunnah bagi orang yang syahwatnya naik untuk melaksanakan akdun nikah, qadirin, dan dia sudah kuasa mampu. Jadi kesunahan nikah bagi orang yang volume syahwatnya naik itu sunnah ketika sudah mempunyai kemampuan ala mu'natin, atas biaya, mim mahrin, baik biaya mahar, wa kiswatin, dan juga biaya wa kiswati fasli tamkinin, dan juga biaya pakaian semusim di saat pasrahnya seorang istri pada suami. Wa nafakotin yaumahu, dan biaya nafakoh di hari tamkin itu, di hari pasrahnya seorang calon istri terhadap suami itu, pasrahnya seorang istri pada suami. Jadi orang yang taik, yang syahwatnya naik, dia sunnah nikah ketika dia sudah mempunyai kemampuan biaya mahar, mas kawin, biaya pakaian semusim, biaya nafakoh. Kenapa lil akhbar ats-tsabitah? Karena terdapat beberapa hadis yang subut ya, fi sunan, di dalam as-sunan. Waqad uridat jumlatun, dan sungguh telah didatangkan satu jumlah minha, dari hadis tersebut, fi kitabi, dalam kitabku, kata penulis, yaitu ihkamu ahkamin nikah, dalam kitabnya penulis yang bernama Ihkamu Ahkamin Nikah. Ya, di antara hadisnya seperti ya ma'syar sabab, wahai gerombolan pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu dari kalian, mampu ba'ah, biaya mahar, biaya pakaian, biaya nafkah, belanja, falitazawwaj, maka menikahlah. Kenapa harus menikah? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu adalah suatu upaya untuk menundukkan pandangan, wa ahsanul farji, dan merupakan upaya proses untuk menjaga kemaluan agar tidak gentayangan kemana-mana, selamat dari perzinahan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Kalau tidak mampu biaya untuk menikah, maka berpuasa, puasa sunnah. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi wija. Wija itu qat'un li tawqanihi, akan menjadi pemotong terhadap syahwat yang mulai naik itu, pembendung syahwat yang mulai naik itu, puasa itu ya. Walima fihi min hifdziddin, kesunahan nikah bagi taik yang qadir tadi, yang sudah punya kemampuan, itu dikarenakan selain berdasarkan beberapa hadis adalah dikarenakan karena di dalam nikah itu terdapat upaya tujuan hifdzuddin, menjaga agama dalam diri kita, wabaqa'in naslih, dan menjaga keturunan, agar keturunan kita menjadi keturunan yang bukan anak zina, tapi keturunan yang terjaga, yang benar. Wa ammat ta'ik al-ajiz,
Anil mu'an, kalau misalnya ada orang dan ada pun orang yang volume syahwatnya naik, tapi dia al-ajiz anil mu'an, lemah dari biaya mahar, lemah dari biaya pakaian, lemah dari biaya nafkah, maka fal aula lahu tarkuhu, yang lebih utama dipending dulu, gak usah nikah dulu. Wa kassara hajatahu, dan cara untuk membendung syahwatnya itu ialah bisomi, dengan puasa sunnah, Senin Kamis dan lain sebagainya, puasa Daud. La biddawa, jangan membendung syahwat seksual dengan obat, jangan, tapi dengan puasa. Wa kuriha li'ajizin al mu'an ghairi ta'ikin, kalau ada orang lemah biaya, tidak punya biaya mahar, biaya pakaian, biaya nafkah, dan juga dia syahwatnya masih belum naik, biasa-biasa aja syahwat seksualnya, maka hukum nikahnya makruh. Kalau maksa nikah makruh. Wa yajibu bin nadri haitsu nudiba, kalau nikah dinazarkan dari asalnya sunnah akan menjadi wajib kalau dinazarkan. Misalnya, kalau usaha saya sukses, bisnis saya sukses, nanti saya akan menikah, maka nikah itu nanti ketika sukses wajib nikah, karena menjadi nazar, meskipun asal hukumnya sunnah, karena dinazarkan akhirnya menjadi wajib. Atau sakit misalnya, terus berobat, terus dia bernazar, kalau nanti saya sembuh saya akan nikah, nazar, maka nanti setelah sembuh wajib dia nikah. Sekarang wasunna nazru kullin minaz zawjaini. Nah, ini kalau dilanjutkan ada tata cara untuk mensurvei calon istri versi syariah. Jadi ada tata cara untuk mensurvei calon istri. Seperti apa? Kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran apabila terdapat kekurangan, kesalahan dari cara saya membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.